Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Mengalami sakit tentu tidak ada yang pernah mau, apalagi jika sakit itu serius. Tetapi ketika kita mengalami sakit itu dan tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, bahwa Tuhan menyertai kita dan melindungi kita, anak-anaknya, karena kasih-Nya, maka mujizat kesembuhan itu akan kita terima. Itulah yang dialami tamu saya hari ini, Bapak Nathan Rudi Setiawan. Kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Shalom Pak Nathan. Shalom Bu Susi. Luar biasa. Panggilnya nggak usah pakai ibu Pak. Biasanya nggak pakai ibu Pak. Nanti saya kelihatan tua. Oke, Susi ya? Ya, Susi Yes. aja cukup. Nah, Pak Nathan, sejak tahun berapa sih Bapak bergereja di GBI Keluarga Allah? Saya bergereja di Keluarga Allah sejak 2010. Apa yang bikin Pak Nathan memantapkan diri untuk menjadi jemaat di Keluarga Allah? Ya, karena waktu itu saya pertama kali pacaran dengan istri saya. Oh ya? Jadi gimana ceritanya pacaran terus ke gereja Keluarga Allah ini bareng-bareng atau gimana? Ya, betul. Awalnya saya ke Solo, ya, saya biasa ya kita pacaran ya. Kita coba datangin dia, coba kita pendekatan PDKT. Nah, pada saat itu saya meminta dia untuk mengarahkan saya gereja mana yang biasanya dia datangin untuk ibadah hari Minggu. Kebetulan pas itu saya datang hari Sabtu gitu. Dan dia mengarahkan saya pertama kali ke Keluarga Allah. Jadi setelah itu saya datang beribadah pertama kali. Apa yang dirasain, Pak? Saya rasakan ini gereja ini berbeda ya dari gereja saya yang saya selama ini ikuti. Saya aslinya dari Surabaya kan. Nah, saya happy gitu dengan pengajarannya, padahal baru perdana kayak ini cinta pada pandangan pertama gitu. Waduh. Jadi saya happy banget. Saya waktu itu yang khotbah Pak Obaja, saya sangat diberkati. Terus dengan PW-nya juga waktu itu melayani dengan all out. Saya waktu itu juga melihat Aser menyambut jiwa-jiwa baru juga luar biasa. Nah, disitulah saya jatuh cinta sampai saya jadi kayaknya pengen banget setiap minggu beribadah di Keluarga Allah waktu itu. Jadi benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Yes. Karena apa yang dirasakan juga di situ. Kemudian dari situ mulailah kemudian perjalanan rohaninya di gereja GBI Keluarga Allah plus perjalanan pacarannya tadi ya Pak. Ya. Dan karena kami berdua nyaman ya di Keluarga Allah dan sangat diberkati tentunya, kami memutuskan diberkati di Keluarga Allah. Waktu itu pemberkatan pernikahannya di GBI Keluarga Allah juga. Keluarga Allah. Dan melayani di gereja sampai sekarang ya Pak ya? Belum waktu itu. Oh belum langsung? Belum. Jadi ada prosesnya. Hanya jemaat biasa. Gitu. Yeah. Tapi kemudian karena merasa sangat diberkati di perjalanannya, sekarang yang saya tahu Pak Nathan bersama dengan istri melayani di GBI Keluarga Allah. Puji Tuhan, Dan karena luar kemurahan biasa. Tuhan. Sangat memberkati kita juga ketika Pak Nathan ini sharing firman Tuhan ya. Nah, sekarang langsung nih Pak, mujizat yang kemarin nih, belum lama nih masih seger ya mujizatnya ya. Yang Bapak alami, ceritanya gimana Pak? Sakit tiba-tiba itu sakit apa? Gini Susi, saya harus tunjukin dulu bahwa kondisi saya sekarang saya baik-baik saja gitu ya. Nah, saya bisa angkat tangan gini ya, kaki juga angkat, saya juga udah olahraga juga gitu. Nah, ini yang terjadi adalah saya mengalami stroke, divonis oleh dokter. Sebelumnya ada riwayat mungkin penyakit-penyakit lain yang pernah diderita yang menjadi pemicu atau nggak ada? Sama ini saya cukup bagus ya, jaga pola makan, istirahat, apa segala bagus gitu. Tapi ya saya juga tanya Tuhan, kenapa ya kok bisa terjadi? Tapi tetapkan itu tidak ada jawaban. Memang pada tanggal 5 April itu siang hari saya terlalu sibuk ya, sampai saya tergerak untuk saya mau coba tensi dah. Saya ada alat di rumah, saya coba. Nah, memang waktu itu cukup tinggi. Menurut saya dari normal saya kan sekitar 120, 130. Itu kalau nggak salah waktu itu 170. Saya kaget gitu. Oke, saya minum air, saya istirahat. Nah, pada saat itu ya memang tidak ada
ya gejala pusing, teman-teman tanya, "Kamu ada pusing nggak?" Aku Nathan, "Nggak ada," dia Nggak bilang ada. gitu. "Ada vertigo?" "Nggak ada." Ya kan? Terus ada gejala badan nggak gimana? "Nggak ada," saya bilang gitu. Jadi dengan tensi yang lebih tinggi dari biasanya, Pak Nathan sama sekali nggak merasakan ada Nggak pusing. merasakan. Tapi menurut Pak Dokter itu justru yang ngebahaya. Karena nggak ada warningnya. Iya, karena kita itu sensitifnya jadi turun. Ya harusnya kan kalau pusing itu malah bagus. Jadi kita warning kan. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Kalau nggak ada tanda-tanda ini bahayanya terjadi sama saya. Nggak ada tanda-tanda apapun gitu. Cuma rasa badan nggak enak ya ada. Cuma ya kayak biasa aja saya rasa. Karena terlalu capek lah gitu. Kemudian hari itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada. Karena ini 5 April itu waktunya saya dijadwal untuk khotbah di Miracle Night ya. Kan Bu Sisi Setiap juga hari Jumat salah satu malam SGL-nya juga ya. Setiap Jumat malam Iya, ya. Dan saya sangat diberkati dengan Miracle Night. Ya, waktu saya diminta untuk isi firman di situ ya saya siap gitu ya. Karena saya tahu banyak sekali orang diberkati, saya dengar kesaksian, banyak orang diberkati dengan acara Miracle Night itu. Amin, puji Tuhan. Itu tanggal 5 itu karena saya mau melayani di Miracle Night, saya mengajak nih sebelumnya, saya mengajak ya SGL dari Madiun untuk pelayanan PW Pelayanan waktu itu. bareng-bareng. Ya mereka setuju gitu. Saya tanya, berani nggak? Ini sekarang kamu melayani bukan di Madiun loh, kamu melayaninya sekarang di pusat nih. Agak ragu tapi beranilah dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena undangan saya, mereka melayani dan atas persetujuan dari Pak Obaja, sore itu mereka udah ke rumah. Jadi kita kumpul gitu ya, kita ada perjamuan kasih, kita makan bareng. Tapi berhubung mereka harus pelayanan di jam 10 Miracle Night itu ya, mereka jam 8 itu udah berangkat untuk Persiapan. latihan, untuk cek sound dan lain-lain. Waktu itu di rumah rame sih, itu dari Madiun sekitar 15-an orang. Belum lagi di rumah teman-teman di situ juga ada teman saya pelayanan, ada Vero juga, ada Rian juga di situ gitu kan. Nah, kami bilang oke, kalian berangkat ke gereja, kami nanti karena kan ini jam 10 gitu ya. Oke, nggak apa-apa kok, ya udah. Nah mereka pada pulang semua, waktu pulang semua saya mandi, saya persiapan make up apa segala, sampai di sekitar jam 9.30 udah siap dong, udah ready semua, mau berangkat kan, mau berangkat. Nah pas mau berangkat, seperti biasa kami ada ritual, kami duduk di samping ranjang, kami gandengan tangan, kami doa. Jadi Doa, Pak Nathan sama istri doa ya. kami kadang doa berkat, setelah doa berkat amin selesai. Oke, saya balik ke lemari ngambil jaket saya, istri saya balik juga ke meja rias dia ambil jaketnya dia. Nah, sewaktu saya ke lemari ngambil jaket, saya pakai dong, Susi ya, di depan cermin saya pakai, oh ini udah cukup ganteng nggak gitu ya, saya pakai gini. Nah, sewaktu saya pakai begini, tiba-tiba saya jatuh ke belakang, dan itu saya udah lupa apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Pop, kayak hilang. Jadi kayak pingsan gitu ya? Ya, dokter nggak berani ngomong itu pingsan karena istri saya waktu itu dia cerita ke kita, mata saya sudah balik ke belakang. Dan saya sudah ditampar-tampar nggak bangun, papi dibangun, terus saya ditarik telinga saya nggak bangun, saya udah nggak bangun. Nah pada saat itu sih, secara roh saya udah kayak keliling-keliling. Saya udah melihat ada terang, ada gelap, ada terang, ada gelap, saya udah keliling. Sampai saya lihat sendiri, loh, tubuh saya lihat tubuh saya sendiri tapi hitam. Sampai saya hitam. Hanya tubuh saya aja gitu. Saya hitam. Tiba-tiba saat itu seperti ada yang dorong saya masuk lagi. Nah, sewaktu saya tiba-tiba masuk begitu, saya buka mata, karena tiduran di lantai ya, saya buka mata, saya lihat istri saya, dia nangis-nangis. Saya nggak kenal dia. Jadi waktu itu sudah kayak beneran rohnya udah misah sama tubuh gitu ya Pak ya? Itu yang saya rasakan. Sampai Pak Nathan bisa lihat sendiri tubuhnya terbaring di situ. Kemudian masuk lagi, begitu sadar tapi tidak menyadari sekeliling, nggak kenal sama istrinya. Enggak. Dan saya rasa saya sudah lama
eee, muter-muter gitu. Tapi menurut istri saya sekitar 2 menit. Oh. Tapi saya sudah lama gitu. Nah, saya melihat dia, terus saya melihat baju, ya baju yang dikasih sama suaminya Susi ya, ada tulisannya Miracle Night Oh. Worship gitu ya. Saya pakai kaos itu kan, dan saya pakai jaket. Nah, suatu saya pakai kaos itu, saya lihat, ini apa? Saya tanya istri saya kan, ini apa? Terus dia bilang, kan kita mau Miracle Night Worship. Apa itu Miracle Night Worship? Saya bilang gitu. Terus saya lihat, siapa yang pakaiin saya? Ini jaket kan? Kan kamu mau khotbah hari ini. Apa khotbah apa? Khotbah materi sudah saya kirim, saya bilang gitu. Pak Nathan bisa bilang gitu ya? Iya, padahal kan kok khotbah materi dikirim ya? Aneh kan? Nah, habis itu kami sempat pandang-pandangan, terus saya mual. Saya coba berdiri, saya digendong begitu, saya mau muntah, saya bilang gitu. Saya diantar ke wastafel. Nah, di wastafel itu saya coba muntah karena memang udah pusing banget kan, goyang gitu. Tapi nggak bisa keluar. Jadi bukan kayak kita muntah naik motor atau naik mobil yang muntah, ya. Tapi dia dari ulu hati itu naik mau muntah. Oh, sampai ini kram perut saya. Nah, waktu kram itu saya udah nggak tahan, saya didudukin di kursi, di sofa, saya didudukin. Nah, waktu didudukin itu, ini saya benar-benar bersyukur loh sih. Orang pertama yang saya ingat itu Pak Obaja. Yes, saya nunjuk istri saya bilang, kamu telepon Pak Obaja, saya bilang gitu. Nah, ditelepon sama istri saya kan, telepon ke Pak Obaja. Padahal Susi, seumur hidup kami beribadah di keluarga Allah, istri saya nggak pernah telepon Pak Obaja, apalagi WA Pak Obaja, itu nggak pernah lah gitu ya. Nah, waktu itu ditelepon, diangkat sama Pak Obaja. Diangkat, istri saya bilang, Pak, ini Nathan jatuh. Apa ya gitu, pokoknya habis itu handphone ke saya gitu ya. Nah, waktu handphone ke saya, Pak Obaja tanya kenapa Nathan gitu. Saya juga nggak bisa jawab gitu. Oh ya, bingung karena saya kayak kesadarannya belum pulih ya waktu itu ya. Blank, terus saya didoain Pak Obaja, dan jujur begitu panjang doa Pak Obaja, saya lupa detail kata-katanya. Cuman saya selalu ingat adalah, Nathan, mujizat itu masih ada. Ya, kamu pasti bisa sembuh lebih dari sebelumnya. Kamu nggak usah khawatir tentang Miracle Night. Ya, ini tetap berjalan. Saya cuma bilang, amin Pak, amin. Saya ingat saya cuma amin. Nah, pada saat itu Susi, saya bersyukur banget. Itulah miracle pertama yang saya alami. Karena sewaktu saya ditelepon Pak Obaja dan lagi didoakan itu, saya tiba-tiba terjadi recovery memory. Saya lihat, oh ini rumah saya. Oh iya, itu istri saya. Oh, Pak Obaja. Oh, keluarga Allah gitu. Nah, saya udah ingat tuh. Udah balik ya, mulai ingat. Nah, setelah itu amin tutup. Waktu amin tutup itu, saya langsung respon ke istri saya, bawa aku ke rumah sakit. Itu panik. Oh, istri saya udah nangis gitu kan. Udah panggil anak saya dari atas turun tuh, udah nangis itu. Oh gimana? Terus mereka pesan taksi online gitu, karena kan saya udah gak bisa nyetir. Ya, dan istri saya bilang, setelah itu dia bilang, bersyukur ya. Kenapa bersyukur? Ya kamu jatuhnya di rumah. Kalau kita lagi keluar, lagi di mobil, tiba-tiba kamu begitu gimana gitu. Oh iya, bersyukur ya, masih bersyukur lah. Karena yang bisa nyetir di rumah cuma Pak Nathan. Cuman saya. Jadi kita naik taksi online, sampai dari rumah saya ke gereja cukup jauh, sekitar 45 menit ya. Dari rumah saya ke rumah sakit ya. Lebih kurang 45 menit. Perjalanan saya udah mual banget. Nah itu Susi, saya baru tahu ternyata setelah masuk ke IGD, saya ditanya sama perawatnya, kenapa Pak? Saya habis jatuh. Saya bilang kan, saya sekarang mual. Oh, dia lihat saya langsung ditensi. Waktu ditensi itu 226 atasnya. Bawahnya? Yes, bawahnya 125. Wow, itu tinggi sekali loh Pak. You know, saat itu suster itu panik gitu. Bapak kenapa gitu? Saya nggak bisa ngomong. Saya bilang saya mau muntah. Saya ke toilet nggak bisa muntah. Karena berusaha ya, tapi nggak bisa kan keluar. Terus saya dikasih kresek, saya dibaringkan. Nah, selama perjalanan ke rumah sakit, istri saya itu sempat telepon teman komsel kita.
Kami Komsel di ISS ya, ada Pak Roni di telepon. Oke, cerita sama dia, saya nggak tahu dia ngomongnya apa, tapi yang jelas pada waktu saya masuk sampai di rumah sakit, di situ sudah ada Pak Roni dengan Windy. Hmm. Di situ mereka bantu dan saya sangat bersyukur ya punya komunitas Komsel. Mereka memberi saya semangat gitu ya, padahal ya saya juga ngeblank juga. Saya juga ini siapa ya? Saya agak-agak sulit gitu mengingat waktu itu. Nah, singkat cerita saya pada malam itu dibawa ke CT scan, ruangan CT scan. Nah, teman sel saya ini mereka tungguin saya lama loh. Itulah keluarga rohani kita ya. Betul. Kelompok sel ini benar-benar Yes. bisa membantu, dan saya bisa membayangkan kondisinya Bu Linda, istrinya Pak Nathan, pasti sangat panik karena kondisinya Pak Nathan udah seperti itu, udah sampai yang tadi ya dipukul-pukul aja sampai nggak sadar, pasti paniknya luar biasa, bisa saya bayangkan. Dan ya Satu sisi bersyukur harus sekali. ngurusin administrasi rumah sakit ya, satu sisi juga suamiku saya gimana ya. Di situ ada teman yang membantu administrasi, sahabat-sahabat yang bisa membantu. menenangkan ya, doa itu yang terpenting ya. Nah, di situ hasil CT scan ini yang mengejutkan saya gitu sih. Karena selama ini saya sih ya mendengar lah stroke itu kayak gimana gitu ya. Saya lihat orang kena stroke itu, oh dia sebelah kiri nggak berfungsi organ geraknya gitu. Apalagi itu hasil CT scan keluar, saya nggak dikasih tahu. Tapi saya curiga. Kenapa saya curiga? Karena dokter yang masuk ini meminta saya memperagakan, coba tangannya diangkat, coba jarinya digerakkan, coba kakinya diangkat. Kenapa gitu kan? Dicek-cek dari itu. Kenapa sensor gitu? motorik, sensorik. Terus yang saya curiga lagi adalah kok ini dokter kok banyak banget yang datang. Oh ya? Jadi saya hitung setelah itu ya, saya hitung dari billing rumah sakit itu berapa dokter itu ada 7 dokter spesialis. Oh wow. Dan pada saat itu saya wajahnya berganti-ganti ya datang, terus tanyanya aneh-aneh gitu. Dari itu ada dokter IGD, terus ada dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah saraf, ada dokter THT, ada dokter gizi juga. Ini apa-apaan gitu kan? Saya kenapa gitu? Nah, pada malam itu saya belum terasa badan sakit seperti apa gitu. Karena mungkin saya dikasih obat bius atau apa ya, saya tertidur malam itu, saya tertidur. Nah, besok paginya saya kejar istri saya, kenapa? Nah, istri saya masih menghibur. Dia bilang, enggak, kamu apa kok gitu, di awal apa gitu kan, kena stroke, tapi stroke-nya biasa kok, stroke ringan biasa aja gitu. Kok stroke ringan apa? Saya bilang apa gitu. Nah, setelah itu sampai dokter saraf datang sama dokter spesialis bedah datang mengatakan pembuluh darah saya itu ada pecah 2. Wow. 2 titik itu pecah. 2 titik. Pembuluh darah yang di mana? Di kepala. Di kepala ya? Yes. Wah, itu serius banget. Ya. Dan memang pada saat itu kepala saya benjol segini sebesar jeruk waktu itu. Nah, saya dikasih lihat. Ini fotonya. Oh, saya nggak tahu kan. Saya bukan orang medis gitu ya. Oh, jadi kenapa foto hasil CT scan itu ya? Jadi di hasil foto CT scan itu ada blok putih. Blok putih itu hampir 2/3 gitu loh ya. Itu putih ini adalah darah yang sudah keluar katanya. Jadi ada pendarahan di dalam. Jadi terjadi pendarahan. Jadi saya nggak boleh gerak sih. Nah, saya punya banyak pengalaman ya. Nggak boleh gerak, saya diam gitu. Bahkan saya ke toilet aja saya harus diantar gerak. Mungkin sangat sensitif kalau gerak. Saya nggak tahu kenapa, tapi pengalamannya itu seperti itu. Nggak boleh gerak, ke toilet juga nggak boleh gerak. Pokoknya saya nggak boleh pindah. Padahal kan itu nggak enak ya. Badan mulai sakit hari kedua. Udah mulai sakit semua. Kepala udah sakit, tidur salah, terentang salah, tengkurap salah gitu kan. Wah, udah nggak enak gitu. Udah nggak enak. Belum lagi saya udah mulai merasakan bagian pinggang saya udah nyeri. Kaki saya udah mulai nyeri yang luar biasa. Nah, sampai dokter itu hari ketiga, dia minta ini mau dievaluasi, CT scan ulang, beserta MRI, karena saya ada kesulitan untuk duduk. Ya udah kesulitan duduk. Cuma waktu sebelum hari ketiga,
saya ditanya, saya baik-baik saja, angkat kaki bisa, ini bisa, bisa duduk, bisa gitu. Tapi dia mulai curiga waktu, wah saya udah nggak bisa angkat kaki karena saya bilang, bukan, saya bukan stroke ini, saya dari pinggang, saya bilang gitu. Saya masih membantah gitu kan. Nah, satu hal yang saya syukuri, Tuhan tuh benar-benar menginginkan saya banyak hal untuk hidup itu mengandalkan Tuhan. Nah, salah satu pengajaran dari gereja kita yang saya pegang sampai sekarang, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bisnis ya Susi ya, apalagi waktu saya sakit, adalah tentang doa profetik. Ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Saya doa dalam hati Tuhan saya sembuh, tapi harus ada tindakan dong ya. Nah, saya waktu itu saya minta sama anak saya, tolong ambilkan earphone papi di kamar sebelah sini, kamu ambil. Oke, diambil. Nah, sejak di rumah sakit saya pasang itu sih. Saya dengarkan lagu-lagu pujian rohani, khotbah-khotbah, tapi ada khotbah yang nggak selaras dengan kondisi saya skip. Saya harus jujur ya, Jadi tidak semua khotbah juga saya dengar. cari yang pas gitu Iya. khotbahnya untuk menguatkan. Terus lagu-lagu rohani juga saya pilih gitu. Saya pilih, saya dengar ini, oh ini kok lagu rohaninya kok kayak sedih banget, tambah saya skip gitu. Saya skip gitu. Nah, saya dengar. Jadi saya lakukan tindakan profetik untuk mencuci pikiran ketakutan saya gitu loh. Pada saat itu saya tahu iblis kan lagi mengintimidasi. Ya, Tuhan mau sembuhkan, tapi kalau kamu tetap takut kan ini sulit. Mujizat itu terjadi karena kamu nggak percaya kan. Ya, saya dengerin itu, saya dengerin itu. Waktu hari ketiga mau CT scan, udah dipersiapan ya mau berangkat. Nah, itu istri saya WA nih ke Bu Obaja. WA ke Bu Obaja mengatakan kalau habis ini Nathan mau CT scan, minta tolong Pak Obaja doain. Karena istri saya nggak berani ya ke Pak Obaja ya. Ya memang dia begitulah orangnya. Jadi waktu itu kami baru tahu ternyata Bu Obaja itu langsung sampaikan ke Pak Obaja. Sama ke Pak Obaja. Nah, Bu Obaja langsung bilang, Linda, ini sebentar lagi Pak Obaja ke sana gitu. Padahal di hari ketiga saya mau CT scan itu beliau berserta rombongan mau berangkat pelayanan di Jepang. Sempat menyempatkan diri untuk di rumah sakit. Ya, saya lagi berbaring, lagi digeledek di lorong, mau masuk pintu saja, di situ Pak Obaja keluar, muncul. Nah, itulah kedua kali Pak Obaja doain saya di rumah sakit. Wah, saya tiba-tiba dapat kayak booster rohani, booster semangat ya. Wah, Pak Obaja gitu kan. Karena saya nggak tahu kalau istri saya itu WA ke Bu Obaja gitu. Kok tiba-tiba ada Pak Obaja? Wah, saya semangat gitu ya. Nah, saya semangat. Terus didoain Pak Obaja, doain. Nah, waktu itu Pak Obaja ada mengatakan yang saya ingat sampai sekarang. Dia bilang, Nathan, tahu Andri kan? Andri juga sembuh ya. Kalau Andri bisa sembuh, kamu juga bisa sembuh, lebih sehat dari sebelum sakit. Wah, amin gitu. Waktu itu kan saya sudah sadar gitu. Wah, amin Pak Obaja, doain kamu, doain. Wah, saya amin gitu. Nah, saya ada fotonya itu. Ada waktu itu saya minta tolong suster, tolong fotoin kami ya. Ada Pak Obaja gitu ya, ada istri saya foto. Nah, miracle happens sih. Second miracle. Waktu saya masuk ke ruang MRI, itu sulit banget untuk tidak bergerak kan. Sekitar berapa menit saya lupa ya, tapi nggak boleh bergerak, saya sulit tapi saya berusaha. Ya, cukup lama. Hasil CT scan ini yang second miracle. Apa itu? Darah yang sempat keluar, blok putih ini, itu berhenti. Biasa. Dan hasil baca CT scan itu menerangkan bahasanya adalah tidak terjadi penyebaran gitu loh. Nah, saya juga nggak tahu kan. Bagi saya kan, ya udah. Maksudnya kayak lu keluar darah udah berhenti gitu kan. Ternyata kalau itu tambah lebar, maka pada saat itu saya harus masuk ke ruang operasi untuk bedah. Nah, jadi dokter spesialis bedahnya jadi cancel gitu. Ya udah Pak Bu, kita nggak jadi tindakan. Tindakan apa? Saya nggak apa-apa kok, saya harus tindakan gitu. Nah, bila baru dia terangin kalau dicocokin kan, nah kalau ini berubah jadi besar, mau nggak mau kita bedah. Ya, karena pendarahannya belum berhenti berarti. Iya. Jadi harus dihentikan dengan cara pembedahan. Betul. Wow. Jadi itu
stop gitu, benar. Wah, saya puji Tuhan ya, puji nama Tuhan. Nah, Luar biasa. masuk ke ruang lagi kan, ruang lagi. Habis itu dipanggil lagi untuk apa? MRI. Ya, MRI dilihat ternyata saya kurang beruntung karena efek jatuh itu adalah beberapa saraf tulang belakang saya itu memar. Oh. Nah, memar. Cuman dokter evaluasi lagi. Kenapa kok bisa pecah pembuluh darah? Ya dong. Ditemukan bahwa ini bukan karena Bapak jatuh, pembuluh darahnya pecah. Tapi ini pecah dulu pembuluh darah, baru Bapak blackout dan jatuh. Oh. Gitu. Wow. Jadi sangat bahaya ini, Pak. Betul. Gitu kan? Betul, bahaya. Nah, dicek. Dia bilang, oke, ini nggak apa-apa. Pembuluh darah ini yang di belakang ini ada memar, jadi saraf saya ada memar, itu nggak apa-apa gitu. Yaudah nanti diobatin aja, minum obat gitu, minum obat. Nah tapi saya lihat ini agak aneh. Kenapa? Obat infus di saya itu diganti-ganti. Diganti lagi, dicabut lagi, dipasang lagi. Oh sakit banget kan kalau diinfus, ditusuk, pindah lagi, pindah lagi. Oh, pindah-pindah terus gitu, Pak? Karena ada obatnya yang terlalu kental gitu. Saya sampai panas satu badan gitu kan. Nah, cuman saya bilang ini kayaknya ada nggak bener. Saya bilang sama saya. Kenapa saya bilang nggak bener? Saya nggak bisa duduk dari ranjang. Saya udah hampir kayak lumpuh gitu. Karena sakit sekali belakang saya. Ini disarankan perlu MRI. Takutnya sarafnya kejepit. Nah, tapi saya bilang MRI. Kapan? Nggak bisa sekarang kan? Nggak bisa. Oke. Nah, tanggal 5 itu kan 6, 7 ya itu kan udah mendekati mau lebaran. Nah saat itu banyak dokter itu kan udah pada cuti ya. Nah itu kan wajar gitu. Jadi saya berpikir lagi, buat apa saya yang kayak begini di rumah sakit kalau dokternya nggak ada gitu kan. Dan dokternya ini ganti lagi siapa lagi nggak tahu, riwayat saya udah mulai galau. Jadi saya minta pulang. Tapi nggak boleh. Karena kondisi masih Karena seperti kondisi itu ya. hasilnya masih bintangnya itu banyak banget lah gitu ya. Ini masih Jenderal bintang banyak. Tiba-tiba juga efek obat, gula saya lompatnya luar biasa gitu ya. Padahal HbA1c saya bagus, tapi gula saya tinggi banget gitu. Aneh lah pokoknya di hasil medis itu aneh. Nah ini kan kenyataan yang harus saya hadapi. Saya bilang saya tetap mau pulang. Saya percaya dalam nama Tuhan saya sudah sembuh. Tapi nggak boleh. Tapi saya mau pulang. Oke, saya cabut infusnya. Nekat nih. Nekat. Ya, saya cabut infusnya. Saya panggil susurnya. Saya nggak mau, saya mau pulang. Oke, ngomong sama dokternya, akhirnya boleh pulang. Tapi segala risiko ditanggung penumpang, gitu kan? Ya, gitu. Jadi tanda tangan itu surat pernyataan ya? Udah, saya pulang. Tapi nggak segampang itu juga pulang. CT scan lagi. Untuk memastikan apakah benar-benar sudah sehat. Sudah bisa rawat jalan istilahnya gitu. Iya. Saya bilang nggak perlu, karena saya udah kena radiasi udah berapa kali. Dalam waktu yang berdekatan itu ya? Nggak sampai seminggu kan, hanya berapa hari. Terus saya bilang ya itu pilihan. Kalau mau, kalau nggak boleh pulang. Saya pikir ya udah saya coba ya. Percayalah dengan iman ya. Oke, saya coba hasilnya apa sih, CT scan dan MRI lagi gitu ya. MRI, jadi 2 kali ini? Yes. CT scan sama MRI lagi? MRI dilihat puji nama Tuhan. Tidak ada yang saraf kejepit apapun. Wah, puji Tuhan. Ya. Tapi sakit kenapa? Mungkin karena benturan memar. Dikasih suntikan, nanti sembuh. Oke. Sekarang yang paling bahaya kan adalah hasil CT scan ini. Nah, hasil CT scan itu saya percaya ini miracle yang nggak tahu keberapa lah ya. Mungkin secara kasat mata mungkin ketiga dari efek kepala ini. Blok putih yang tadinya CT scan kedua masih terlihat jelas, ya. Putih itu blok putih. Di CT scan yang ketiga, putih ini memudar Susi. Secara orang awam kan kita nggak tahu ya. Ya udah, so what gitu kalau memudar gitu kan. Ternyata dokter itu kaget. Kenapa? Ini udah memudar Pak, dia bilang gitu kan. Jadi artinya? Nggak ada putih, jadi warnanya ada abu-abu udah hilang gitu. Maksudnya apa? Ya ini darah Bapak diserap kembali oleh otak gitu. Wah, kaget saya kan. Satu saya lihat
miracle banget, saraf yang pecah dua itu berhenti aja udah puji Tuhan banget gitu ya. Betul. Dan ini darah yang sempat keluar ini kan harusnya kan gimana caranya ya, ini kan jangan mengganggu otak, jadi dia harus dihilangkan atau gimana, ternyata diserap kembali. Ya. Kalau tidak bisa diserap secara natural, itu Bapak juga harus jalani satu treatment, satu terapi untuk menyedot. Mungkin Ya. atau minum obat yang dosis yang lebih, Nah, apalagi itu. untuk secara medis saya nggak menganalisa sejauh itu. Ya. Tapi saya bersyukur, dan pada saat itu dokter bilang, Bapak boleh pulang. Ya, bahkan saya pulang tidak perlu tanda tangan. Oh iya. Ya harusnya tanda tangan ya. Ya, betul, Jadi nggak perlu tanda tangan karena udah bagus gitu. Ya meskipun hasil darah tetaplah masih jelek ya. Udah aneh-aneh lah gitu hasil darah, ceknya masih nggak bagus gitu. Tapi secara CT scan kan udah bagus. Kami pulang dong, pulang ke rumah. Nggak berselang berapa lama kan kita tahu Pak Obaja besar rombongan lagi pelayanan di Jepang. Nggak tahu saya lupa hari keberapa, Pak Obaja tiba-tiba telepon, video call. Pak Obaja tuh nggak pernah loh telepon saya video call. It's the first time gitu kan. Ya udah saya lihat video call. Pak Obaja gitu kan, oh iya Nathan, kaget Pak Obaja, loh kan background saya itu rumah saya bukan rumah sakit gitu. Pak Obaja ya, iya Pak Obaja, Nathan ngalami mujizat nih gitu ya. Oh iya, cerita. Jadi di waktu di video call itu saya lihat di sampingnya ada Bu Obaja, ketawa-tawa puji Tuhan Nathan. Saya juga di situ lihat ada Bu Maria ya, Bu Maria Setiawan ada juga saya lihat di situ. Wah, terus habis itu Pak Obaja senang gitu ya. Terus saya didoakan lagi. Jadi itu didoakan yang ketiga ya, didoakan lagi, doa amin gitu. Saya senang banget gitu ya. Saya bersyukur gembala saya ini sangat care ya sama domba saya. Padahal saya ini siapa sih gitu ya. Saya bukan siapa-siapa lah gitu ya. Ya tapi Pak Obaja susah diungkapkan ya. Saya melihat ini secara rohani memang the real father yang saya rasakan gitu ya. Puji Tuhan lah, saya dulu sekian tahun ya, 2010 beribadah di sini di keluarga Allah. Sekarang ternyata Tuhan tuntun di gereja dengan gembala yang benar-benar sangat memberkati saya gitu. Sangat kebapaan sekali. Sangat kebapaan sekali. Dan bagaimana kita bisa lihat bahwa kasih yang ditunjukkan oleh beliau kepada setiap jemaatnya. Kadang-kadang meskipun nggak kenal, beliau juga senyum, salam gitu ya. Karena ribuan jemaatnya, nggak terkira. Wow, luar biasa. Dan waktu di rumah sakit itu memang saya sengaja bilang sama istri saya, tidak perlu ngabari teman-teman. Jadi yang datang memang hanya teman-teman komsel aja. Sampai saya di rumah kami sempat komsel juga di rumah gitu ya, komsel di rumah. Tapi orang gereja memang sedikit yang tahu. Susi mungkin tahu karena pada saat itu kan. Karena saya bertugas ya. Kenapa Pak Dikabarin Pak Nathan. Saya sempat dikabarin Bapak juga. Hah? Bapak bilang gini. Oh, nggak apa-apa. Sudah saya doakan, katanya gitu. Wow, jadi luar biasa ya kesembuhan, dan kita bisa melihat sekarang Pak Nathan sudah beraktivitas dengan normal, sudah bisa melayani lagi, luar biasa, bisa jadi berkat lagi yang luar biasa. Satu yang terakhir Pak, ada pesan khusus Kak untuk pemirsa yang menyaksikan tayangan kita ini? Ada Susi. Jadi dari case saya sakit ini kan memang siapapun lah pasti kan nggak mau ya sakit gitu. Tapi kalau ini harus saya alami gitu ya, ini ya sebuah ujian, ya, pembelajaran juga. Satu hal yang saya percaya bahwa saat ini kan kondisi waktu kita sakit ini kita bicara tentang kenyataan, ya benar-benar sebuah kenyataan yang kamu itu lagi sakit, pendarahan di kepalamu, ya kamu ngalami stroke kata dokter, terus hasil cek darahmu itu jelek semua gitu ya. Ini kan kenyataan, ya. Karena saya gak berbanyak pengajaran dari keluarga Allah gitu ya. Saya percaya saya harus hadapi kenyataan ini. Tapi di satu sisi saya hidup bukan dari kenyataan. Saya hidup ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amen. Yeah. Saya pegang kebenaran firman Tuhan adalah bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Amin. Dan itu yang terjadi. Nah jadi kalau saya lihat begitu,
saya nggak takut. Nah itulah buat Susi dan semua pemirsa ya. Kalau Anda harus menghadapi kenyataan sekalipun hasil darahmu atau hasil medis, meskipun dokter memvonis kamu sudah sakit kanker sekalipun, kamu hadapin aja, tapi jangan takut. Kenapa nggak takut? Saya nggak takut karena saya tahu saya hidup bukan dari kenyataan, saya hidup dari kebenaran firman Tuhan. Nah pada saat Susi waktu itu saya menemukan ayat itu gitu ya, saya dapat hikmat itu, saya dapat kekuatan iman itu. Wow, kenyataan itu hilang. Gitu ya. Hadapi, so what gitu. Gue percaya Yesus gue lebih hebat dari apa yang ada tertulis di sini. Yesus saya lebih luar biasa dari apa yang divonis oleh dokter berdasarkan kondisi keadaan saya sebenarnya gitu. Kebenaran Iman saya mengatasi bertumbuh luar kenyataan. biasa. Yes. Nah, di saat itu saya feel happy banget. Saya bersyukur. Selain saya jadi jemaat, saya melayani. Ya, setelah waktu saya melayani, saya percaya ya, jemaat biasa aja itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang melayani bersama Tuhan. Yes. Ya. Amen. Jadi kita melayani ya, Tuhan pasti pelihara kita gitu. Ya, kita percaya nggak kalau dia itu Bapak kita gitu ya. Seperti waktu Pak Obaja mendoakan saya gitu ya. Bahkan Pak Obaja waktu pulang dari Jepang sempat telepon saya lagi yang keempat kali, tanyain kondisi kamu gimana Nathan. Sehat Pak, siap melayani lagi. Siap dong Pak, saya bilang begitu ya. Saya percaya bahwa Pak Obaja ini adalah orang yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan memberkati kita semua domba-dombanya. Gitu. Amen. Yes. Saya percaya. Jadi waktu Pak Obaja tumpang tangan ke saya, doain saya, even hanya melalui handphone, saya percaya ini bukan orang biasa gitu. Ya. Ya, ini orang yang dipakai Tuhan. Ya. Ya. Dan saya tahu Tuhan itu mau memberkati saya bisa lewat siapapun. Tapi seperti kata firman Tuhan, bukan doa pasanganmu, bukan doa istrimu, bukan doa suamimu, bukan doa teman sesalmu itu dijawab Tuhan. Tapi doa orang benar itu dijawab Tuhan. Yes. Ya. Jadi setiap orang yang benar di hadapan Tuhan, doanya akan dijawab Tuhan. Iya. Jadi bukan ke dia itu siapa ya? Bukan gitu. Even seorang misalnya Bapak Gembala kalau dia hidup tidak benar, itu tidak bisa jawabnya dijawab oleh Tuhan kan. Jadi saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Kau menempatkanku, kau menunjukku di gereja keluarga Allah. Gereja yang sangat memberkati, Pak Gembala sangat memberkati saya gitu ya. Dan kau pakai menjadi saluran berkat buat saya dan keluarga dan seluruh jemaat. Amen. Ya. Nah, saya bersyukur banget. Yes. Ya, pengajaran dari Pak Obaja, pengajaran dari Pastor Jonathan, pengajaran dari Pastor Nita gitu ya. Oh, saya sangat diberkati. Yes, luar biasa. Terima kasih Pak Nathan. Kesaksiannya, ceritanya, pengalamannya luar biasa banget. Menguatkan iman setiap kita bahwa mujizat masih ada. Mujizat hari ini, mujizat masih ada. Yes. Dan kalau saya bisa terima mujizat, saya percaya Tuhan juga bisa memberikan mujizat kepada Susi, kepada semua pemirsa. Ya. Yang penting satu hal, kita tetap percaya Tuhan itu selalu ada. Selama kita hidup, Tuhan itu masih ada dan mujizat itu di depan mata kita. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Nathan atas kehadirannya dan atas setiap apa yang sudah dibagikan. Saya yakin semuanya akan sangat memberkati. Haleluya. Nah, pemirsa, itulah tadi kisah yang luar biasa yang boleh kita dengarkan, kita sama-sama diberkati melalui pengalaman dan kesaksian Pak Nathan. Bagi setiap pemirsa yang mungkin saat ini juga mengalami permasalahan, pergumulan, mungkin di bidang keuangan, mungkin di bidang kesehatan, apapun sakit penyakit yang engkau derita, saat ini percaya bahwa Tuhan masih ada, berarti mujizat masih ada. Tetap berdoa kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap datang ke gereja, dengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan, tangkap, imani, dan mujizat bagi setiap kita akan kita terima. Sampai di sini zona mujizat kita kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di zona mujizat berikutnya dengan mujizat-mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.